Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya sebagai petugas kesehatan haji Indonesia. Materi yang akan disampaikan pada kali ini tentang apakah minum air jam-jam yang dingin bisa menyebabkan batuk selama berhaji. Bapak Ibu calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sering kita mendengar ketika jemaah haji yang batuk-batuk, biasanya ada yang menyampaikan bahwa batuknya ini karena kebanyakan minum air jam-jam yang dingin. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang fenomena ini. Apakah ini fakta atau hanya mitos saja? Bapak, Ibu calon jemaah haji, batuk itu terjadi dengan fungsi sebagai mekanisme pertahanan tubuh sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang tersedak, supaya misalkan lagi makan kemudian tersedak, ada nasi yang mau tersedak, maka akan secara refleks dikeluarkan dengan cara batuk. Nah, seperti itu. Jadi ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tubuh. Atau misalkan ada tiba-tiba kita menghirup asap rokok yang tidak biasa, kemudian kita yang menghirup asap rokok itu tiba-tiba menjadi batuk. Dapat seperti itu. Atau juga misalkan perubahan cuaca. Karena cuaca dingin, misalkan tiba-tiba kita menjadi gatal tenggorokan dan timbul batuk-batuk. Jadi batuk ini sebenarnya adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk melindungi saluran pernapasan dari zat-zat atau hal-hal yang dianggap bisa membahayakan saluran pernapasan. Nah, selain itu juga, batuk juga ini merupakan suatu alarm, tanda atau sinyal bahwa di bagian tubuh kita itu sedang tidak baik-baik saja, khususnya di saluran pernapasan. Misalkan ada infeksi paru-paru atau infeksi tenggorokan yang bisa disebabkan oleh karena virus atau bakteri. Itu juga bisa terjadi seperti itu. Jadi ada dua. Jadi fungsi batuk ini merupakan sebuah mekanisme pertahanan tubuh dan sebuah pertanda atau alarm bahwa di bagian tubuh kita ada yang sedang mengalami sakit. Nah, Bapak Ibu calon jemaah haji, bagaimana dengan air jam-jam yang dingin? Nah, dingin itu terkait dengan suhu. Kita ketahui bahwa suhu udara di Saudi Arabia, di Mekah maupun di Madinah itu bukan cukup lagi, sangat panas sekali. Jadi kalaulah misalkan jemaah haji minum air jam-jam yang dingin, reaksi apa yang akan terjadi? Ini adalah karena perubahan suhu. Dan ini termasuk mungkin salah satu batuk yang karena alergi. Alergi apa? Alergi dingin. Di mana kita ketahui kalau orang medis, orang kesehatan bahwa reaksi alergi ini karena adanya peningkatan kekebalan tubuh. Salah satunya imunoglobulin E yang akan menghasilkan nanti akan merangsang sel emas untuk mengeluarkan histamin. Nah, histamin inilah yang menyebabkan gatal-gatal yang timbul di tenggorokan karena perubahan cuaca, misalkan karena dingin. Nah, seperti itu. Jadi bisa muncullah gatal di tenggorokan, karena gatal di tenggorokan maka ada timbul efek batuk. Nah, jadi sebenarnya air jam-jam yang dingin ini bisa iya kalau misalkan ini adalah karena alergi. Tetapi kalau orang yang sudah terbiasa minum air dingin, misalkan daerah-daerah tertentu ya, saya contohkan misalkan daerah Jakarta ya. Jakarta itu kan cuaca lingkungannya panas. Orang terbiasa dengan minum air es gitu seperti itu. Atau Cirebon ya. Cirebon juga itu lingkungannya panas. Orang sudah terbiasa minum air es juga, es teh manis atau dan lain sebagainya. Jadi ada kemungkinan dua hal ya.
kalau minum air jam-jam yang dingin, kalau orang sudah terbiasa minum dingin, mungkin reaksinya tidak seperti orang yang tidak biasa minum air dingin. Nah, seperti itu. Memang kalau yang terbiasa air dingin sudah ada proses adaptasi, adaptasi dengan minuman tersebut yang dingin ini. Kemudian kalau yang tidak terbiasa mungkin akan kaget dan tubuh akan merespon dengan reaksi alergi. Jadi eh, menurut saya minum air jam-jam yang dingin apakah bisa menyebabkan batuk? Bisa iya, bisa tidak. Kalau menyebabkan batuk itu karena perubahan suhu ya, perubahan suhu sehingga tubuh timbul alergi, alergi seperti dingin. Kita ketahui bahwa kalau alergi itu kalau misalkan kena kulit, misalkan biasanya timbul gatal-gatal ya seperti itu. Tahu tenggorokan juga sama. Kalau misalkan ini mungkin akan terjadi bronkospasme, penyempitan saluran pernapasan. Kemudian karena ada rangsangan mungkin sekresi, biasanya kalau dingin itu batuknya itu batuk kering ya, batuk kering seperti itu. Nah, bisa juga minum air dingin itu bisa menyebabkan batuk atau bisa juga tidak minum air dingin. Jadi bukan jam-jamnya, tapi suhunya, suhunya. Jadi saran saya kepada calon jemaah haji yang memang tidak terbiasa minum air dingin di daerahnya selama di tanah suci, baik itu berada di Madinah maupun di Mekah, usahakan jangan minum air dingin atau jam-jam yang dingin. Kalau di gentong-gentong yang ada di masjid itu ada tertulis not cold. Nah, not cold itu tidak dingin. Nah, itu yang disarankan untuk diminum ya, untuk diminum. Tapi kalau misalkan sekali-kali mau nyobain air dingin boleh, tapi jangan keterusan ya Bapak Ibu sekalian. Karena proses adaptasinya juga mungkin memerlukan beberapa waktu. Kita ketahui kalau misalkan di Madinah itu kan cuma 8 hari, kemudian di Mekah itu sekitar 30 harian, 1 bulanan, ya mungkin sebaiknya tidak minum air dingin. Walau penelitiannya mungkin orang hanya berhipotesis aja ya, menduga-duga seperti itu. Terus bagaimana membedakan apakah ini batuk itu karena alergi, memang karena kebanyakan minum air jam-jam yang dingin, atau memang karena infeksi virus atau bakteri. Nah, kalau batuknya itu karena memang alergi, itu biasanya tidak disertai dengan peningkatan suhu badan, misalkan ada demam, kemudian sakit kepala, pegal-pegal badan, dan lain sebagainya, gejala-gejala yang khas untuk infeksi virus atau viral infection. Nah, ini kita biasanya kasih terapi obat-obatan yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Misalkan vitamin-vitamin kita berikan kepada jemaah yang sakit itu, atau kita berikan juga obat batuk atau pengencer dahak, biasanya ada dahak, sekresi dahak karena ada infeksi di saluran pernapasannya. Kemudian misalkan kasih juga mungkin paracetamol ya untuk mengurangi keluhan, pegal-pegal dan demamnya. Nah, apakah perlu antibiotik? Nah, ini juga sebenarnya kalau misalkan penyebabnya virus itu tidak perlu antibiotik. Tapi kalau memang penyebabnya bakteri, itu perlu antibiotik. Nah, dalam hal ini tentunya kalau kita memeriksa sekretnya, dahaknya, untuk diperiksa apakah ini bakteri atau virus, mungkin perlu waktu. Biasanya kalau misalkan diobati, udah tandanya dahaknya itu yang tadinya putih menjadi hijau, nah itu kemungkinan ada infeksi daripada bakteri. Biasanya dokter akan memberikan antibiotik untuk kasus-kasus tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan batuknya hanya gatal-gatal di tenggorokan, terus kalau dilihat-lihat memang kita sudah pakai masker, udah alat pelindung dirinya sudah benar, kemudian karena sering minum air jam-jam yang dingin, sebenarnya bukan jam-jam saja, minum air yang dingin selama di Saudi, maka ini kemungkinannya batuknya alergi. Nah, cukup diberikan obat batuk antitusif, biasanya yang untuk batuk yang kering, ya. Itu nanti bisa ada dextromethorphan dan lain sebagainya. Bapak Ibu calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin di video kali ini. Jadi kesimpulannya, apakah minum air jam-jam dingin bisa menyebabkan batuk?
Kalau menurut saya bisa iya, bisa tidak. Iya karena reaksi alergi, karena perubahan suhu, ya seperti itu. Bukan infeksi. Bisa tidak juga kalau misalkan orang ini sudah terbiasa minum air dingin, seperti misalkan yang saya sampaikan tadi, misalkan wilayah Jakarta, wilayah Cirebon itu kan daerah yang dingin, atau mungkin orang daerah pesisir pantai yang dekat-dekat lautan, nah, itu memang cuacanya panas, itu sudah terbiasa minum air yang dingin. Jadi kalau biasa air yang dingin, minum air yang dingin lagi, itu sudah ada adaptasi seperti itu. Tetapi saran saya secara umum, jangan dibiasakan minum air jam-jam yang dingin, minumlah air jam-jam yang tidak dingin, yang biasa-biasa saja, yang suhunya sesuai dengan suhu tubuh. Mungkin itu saja Bapak Ibu calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau sekiranya bermanfaat silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di-subscribe. Yang akan berangkat di tahun ini, di tahun 2024, Allah berikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, hajinya makbul dan mabrur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.